Nah, dalam kisah Firaun ini ada beberapa tokoh. Firaunnya Nabi Musa. Jadi Firaun ini gelaran untuk raja di zaman Bani Israel waktu itu. Namanya bisa lain lah, bisa nama yang lain begitu ya. Nah, dan sekarang mungkin dalam bahasa kita Firaun menjadi simbol ya, simbol raja zalim. Kalau ada raja zalim itu disebutnya Firaun gitu. Bahkan mungkin disingkat menjadi Fir'aun gitu ya. Nah, dalam cerita Nabiullah Musa alaihissalam ada beberapa tokoh, beberapa karakter selain Nabiullah Musa-nya sendiri alaihissalam. Lalu Nabiullah Harun alaihissalam. Cerita yang cukup rinci, detil, lebih banyak mungkin porsinya dari para nabi yang lain dalam Al-Quran. Itu ada Nabiullah Yusuf alaihissalam dan Nabiullah Musa alaihissalam. Sampai ada cerita tentang kan dari masa kecil, ibunya, saudarinya, hijrahnya dan lain sebagainya, rada cukup detil cerita Nabi Musa alaihissalam. Dari sisi kelompok yang didatangi untuk didakwahi, dalam hal ini Firaun dan bala tentaranya, itu ada tokoh-tokoh besar juga, ada tukang-tukang sihir gitu yang kita kenal sebagai tukang sihir. Kemudian ada Qarun ya, yang menjadi simbol konglomerat ya. Sehingga sekarang kalau ada harta yang banyak kita sebut harta karun. Ya, harta karun, harta Qarun itu berasal dari, konon katanya Qarunnya itu kena azab, dia bawa mati hartanya ya. Jadi harta yang bergudang-gudang itu bawa mati, itu karena Qarun belum mengenal deposito di bank. Jadi ya ke bawah mati, dia dikubur ya, dapat harta karun. Benar, kalau menemukan dapat harta karun. Orang senang dapat harta karun. Senang enggak kalau dapat harta karun? Insya Allah. Nah, itu harta yang jatuh karena diazab. Iya kan? Itu harta Qarun, berarti dia diazab Tuhan itu ya. Jadi masih mau mencari harta karun? Enggak, harus. Kalau menemukan boleh. Oh, ada Qarun. Kemudian ada Haman. Haman ini seorang teknisi atau bahasa kita mungkin arsitek. Dia pandai membangun gedung. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam itu dakwah tentang Tuhan yang di langit dalam tanda petik atau yang di atas, Firaun minta bangunkan aku gedung la'alli attali'u ila ilahi Musa, karena aku ingin naik untuk bertemu dengan Tuhannya Musa. Saya tidak tahu setinggi apa itu dibangun oleh Haman. Bayangkan dulu sudah ada bangunan pencakar langit. Kalau Haman itu diniatkannya bangunan pencakar Tuhan gitu. Karena dia niatnya ingin ketemu sama Tuhannya Nabi Musa. Dan satu tokoh lagi namanya Bal'am bin Ba'urah. Menurut satu riwayat yang ditanyakan apa hubungannya. Nah, Bal'am ini kisahnya itu diabadikan dalam Al-Quran, meskipun Al-Quran tidak menyebut nama, yaitu surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-A'raf, surat 7, ayat 175, 176. Kita ambil keberkahan bulan suci Ramadan ya, yang membaca Al-Quran itu sama dengan mengkhatam ya. Ya kan? Satu ayat sama dengan mengkhatam kan? Ya, silakan. Canur. Satu ayat sama dengan mengkhatam. Silakan. Ya. Masya Allah. Ini kecil saudara, hurufnya ini kecil ya, mesti dicari HP yang lebih besar. Ini tidak bisa diperbesar ayatnya ini ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Sampaikan kisah tentang seseorang yang kami berikan ilmu dari ayat-ayat kami. Jadi Bal'am bin Ba'urah ini adalah seorang alim, seorang ulama. Sehingga cerita Firaun itu sering, kan semua ayat Al-Quran adalah pelajaran untuk kita. Kalau ada seorang penguasa, satu, ini ada orang kayanya seperti Qarun yang akan menimbun kekayaan sehingga orang lain banyak menderita. Ini jadi pelajaran untuk kita semua. Kalau ada orang berkuasa, pasti di sampingnya ada orang kaya secara ekonomisnya. Mungkin kita sebut
Bahasa sekarang menyebutnya oligarki, gitu. Yang kedua, pasti ada teknisinya, ada arsiteknya, ada insinyurnya. Artinya yang membantu untuk pembangunan, kesuksesan dia dan lain sebagainya, khidmat sama raja ini penguasanya. Dan yang ketiga, ada orang alimnya, atau dalam hal ini ulamanya, cendekiawannya, ahli, katakanlah agamanya, yang ternyata khidmatnya bukan untuk rakyat, tapi khidmatnya untuk Firaun, untuk penguasa, membenarkan perilaku. Misalnya boleh jadi ya, kita mau, ini gimana nih keadaan sulit. Kalau ya itu mendukung penguasa yang tidak baik, ya akan mengatakan, ya sudah terima saja, kan ini ketentuan Tuhan, ini kan takdir Tuhan, gitu. Kadang menjelang bulan puasa atau lebaran, biasanya harga-harga naik, ya, harga cabai, daging naik, gas, ya. Gas naiknya tinggi sekali. Termasuk ayam. Ya, Termasuk ayam. ayam, ya, kalau ayam terbang harganya. Nah, Balaam ini adalah sebetulnya orang yang paham kitab. Bahkan dalam beberapa riwayat dan dalam ayat Al-Quran ini, kami berikan ilmu alladzi atainahu ayatina, yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ia tahu ilmu tentang Alkitab. Dalam satu riwayat, bahkan Balaam bin Ba'urah ini tahu yang disebut dengan Ismul A'zam. Jadi Ismul A'zam ini rahasia nama Tuhan, yang dengan rahasia nama Tuhan ini dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin kita sebut sesuatu yang agak berbeda dengan hukum fisika, misalnya begitu. Karena rahasia nama Tuhan. Jadi ini orang yang punya ilmu, mengetahui Alkitab, tapi ya khidmat pada Firaun. Dan ketika berhadapan dengan Nabiullah Musa alaihissalam, bahkan ada riwayat yang mengatakan ia naik keledai. Balaam ini saking tinggi ilmunya dalam rahasia-rahasia, katakanlah yang dimensi spiritual itu, ya naik keledai. Saya tadi hampir salah, bukan karena faktor bulan puasa, mau menyebut keledai jadi Kedelai. masih benar itu. Tadi yang mau nyebut kedelai gitu ya. Keledai. Itu keledainya bisa bicara. Saking dia punya ilmu, riwayat itu mengatakan tinggi ini ilmunya. Tapi sekali lagi khidmat untuk Firaun. Nah, ini karena ayat berikutnya itu menyampaikan dia tergoda oleh setan. Nah, setan saya tidak lihat siapapun ya. Dia tergoda oleh setan. Dalam hal ini sebetulnya dia tergoda oleh dunia, ulama, dan tergoda oleh dunia yang diwakili oleh Firaun. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami akan tinggikan dia dengan pengetahuannya tentang ayat-ayat Alkitab itu. Tapi dia cenderung pada dunia, mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Nah, sehingga Al-Quran ini kan tidak ada kalimat dalam Al-Quran yang tidak baik. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik. Mengapa Al-Quran mengibaratkan? Ini ulama yang sudah ilmu tinggi tapi ikut dunia mendukung Firaun, malah membantu Firaun itu. Disebutkan Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath. Perumpamaan orang seperti itu yang dalam tafsir disebut dengan Balaam, itu seperti seekor anjing. Jika kau halau, ya ulurkan lidahnya. Kalau diusir itu dia ulurkan lidah, kayak menunggu sesuatu, menanti sesuatu, berharap sesuatu. Dan kalau kau biarkan juga, dia akan ulurkan juga lidahnya. Itu artinya Al-Quran mengkritik orang yang dengan ilmunya membuat dia tidak punya prinsip, tidak punya nilai yang dia perjuangkan. Ya, dia ikut kemana saja, walaupun dia punya ilmu yang luar biasa, yang tinggi. menarik ya, gitu. berbicara masalah Mesir, sejarah itu ya. Ya, Nah, tapi ada satu yang kita coba kali ya, berhubungan dengan sejarah Ratu Balkis begitu ya. Masya Allah. Balkis itu, Ya. itu Raja Firaun, kita beralih ke Ratu Balkis begitu. Dari raja ke ratu ya. Nah, gitu, Ratu. Nah,
ada beberapa anggapan ini kan memindahkan singgasana begitu kan ya. Ya, ya. Memindahkan singgasana itu dalam pandangan kami kan mempunyai gimana caranya atau kemudian itu kan. Nah, ini ada seorang yang bernama Asif bin Barkiyah gitu kan, yang memindahkan singgasana Ratu Balkis. Kira-kira apa yang dia lakukan sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip di luar kemampuan atau mistik gitu. Betul. Nah, tadi itu seperti Bal'am bin Ba'urah yang mengetahui rahasia nama Tuhan. Jadi alam semesta ini diatur oleh mungkin rahasia-rahasia tertentu. Kalau ada orang yang tahu, dia bisa melakukan hal-hal di luar yang alami. Termasuk diantaranya adalah seorang bernama Asif bin Burkhiyah. Ini dalam cerita Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang juga punya ilmu, dan dengan kemampuan ilmunya itu dia dapat memindahkan singgasana dari tempat yang jauh langsung datang hadir. Nah, itu cerita yang menarik juga tentang Asif bin Burkhiyah. Luar biasa ini sekarang pembahasan ya. Masya Allah.